Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini aku mau mereview Tanah Merah Coffee Drip Bag. Dan untuk Tanah Merah Coffee Drip Bag sendiri itu ada 5 varian. Dan di depan aku kelima-limanya aku punya. Dan ini aku beli sendiri ya, bukan di endorse. Yang pertama di sini ada Bali Kintamani. Terus yang kedua ada Toraja Sapan. Yang ketiga ini Rasuna Natural. Yang keempat Aceh Gayo. Dan yang kelima ini ada espresso blend. Di sini untuk kelimanya nggak aku seduh semua sebenarnya. Jadi kurang lebih yang aku seduh itu ada 4 aja. Yang satu nggak aku seduh, kenapa? Karena yang satu itu ada flavor lime-nya. Dan aku sendiri kurang suka flavor lime. Buat kamu yang suka, kamu bisa cobain yang Toraja Sapan. Mana? Nah, ini Toraja Sapan. Ini dia ada flavor lime-nya. Jadi buat kamu yang suka ini boleh dicobain. Enak juga, cuman karena mungkin aku kurang suka, jadi ini nggak aku seduh ya di video kali ini. Takutnya nanti juga durasinya terlalu panjang gitu kan. Terus di sini aku seduh itu 4. Tapi aku jelasin dulu untuk yang satu, yang Bali Kintamani ini sebelumnya aku udah pernah seduh, tapi bentuknya itu bukan coffee drip bag. Bentuknya itu coffee bean yang kayak gini. Nah, kalau kamu lihat di video aku yang sebelumnya, aku menggunakan Chemex, itu aku menggunakan Bali Kintamani. Dan ini keduanya untuk flavornya tuh sama. Cuman karena ini coffee bean dan aku nyeduhnya di Chemex, jadi rasanya emang jauh lebih kompleks gitu ya. Untuk flavornya juga lebih kompleks gitu dibandingkan coffee drip bag yang bentuk kayak gini. Kalau buat kamu yang pengen bepergian tapi pengen nikmatin kopi yang enak juga, ini cocok banget karena aku suka banget sama Bali Kintamani. Nah, di sini aku mau panasin untuk airnya dulu. Untuk air panasnya di sini aku menggunakan suhu 91 derajat Celcius. Jadi nanti paling sekitar turunnya ke 90 sampai tertingginya di 92 gitu ya. Kan di sini sebenarnya ada berbagai cara untuk menikmatinya gitu. Bisa ditambahkan dengan susu juga. Dan aku udah sediain susu kental manis di sini. Ini aku pakainya Carnation, tapi kalau kamu mau ganti yang lain nggak apa-apa sih. Tapi mungkin flavornya akan beda, nggak tahu juga, aku belum coba gitu ya. Terus untuk kopi yang menurut aku cocok buat aku pribadi ditambahkan dengan susu kental manis, itu aku lebih memilih ke yang espresso blend yang pertama. Terus yang kedua, di sini aku lebih suka yang Rasuna Natural. Nah, ini aku tambahkan dengan susu kental manis nanti. Kalau yang ini aku lebih suka dibikin seperti ya nyeduh kopi seperti biasanya, cuman ini metodenya nanti aku bedakan. Dan untuk air yang aku gunakan juga berbeda, tapi untuk suhunya aku menggunakan yang sama ya. Oke, aku panasin dulu. Ini aku set di 91 derajat Celcius. Jadi nanti dia akan stabil lagi ke 91 derajat Celcius setiap aku pencet ke settingannya. Nah, kenapa aku menggunakan coffee drip bag di video kali ini? Karena cara aku menyeduh coffee drip bag itu berbeda. Aku nyeduhnya itu 3 kali penuangan. Jadi seperti aku membuat di V60 ya. Meskipun di sini jatuh. Meskipun di sini sebenarnya aku pakai server Hario V60. Dan ini kenapa aku memakai server ini, biar nanti sebelum aku nikmatin itu aku goyangin dulu biar aromanya itu jauh lebih keluar. Dan rasanya juga lebih kompleks menurut aku kalau lebih lamaan dikit gitu digoyanginya, terus penuangannya agak tinggian. Itu beda juga loh sensasinya. Jadi aku sambil nunggu airnya panas dulu ya. Nah, ini untuk air panasnya, suhunya udah pas di 91 derajat Celcius. Yang mau aku seduh pertama, di sini ada Bali Kintamani. Dan untuk Bali Kintamani ini itu adalah merupakan kopi favorit aku untuk coffee drip bag sendiri ya, di Tanah Merah tentunya. Dan di sini semuanya udah dijelasin untuk tentang flavornya dan cara pembuatannya atau bahkan bodinya yang lainnya udah disebutin semua. Di sini sebenarnya untuk airnya sendiri menggunakan sekitar 170 ml. Jadi penuangan yang pertama itu 20 ml, kemudian penuangan yang kedua itu 150 ml. Dan untuk bloomingnya sendiri yang 20 ml tadi itu ditunggu sekitar 30 detikan. Nanti juga aku melakukan blooming ya. Tapi bedanya aku di sini menggunakan 3 kali penuangan karena nanti aku jelasin. Dan untuk suhunya sendiri di sini juga dikasih tahu. Jadi menggunakan suhu 89 sampai 93 derajat Celcius ya. Oke, mau langsung aku buka aja.
Ini udah aku coba sih sebelumnya. Balikin Tamani semua penjelasannya udah lengkap banget di boxnya ataupun di bungkusnya kayak gini. Ini langsung aku buka aja. Nggak perlu pakai gunting lagi ya karena gampang juga. Nanti aku tunjukin ke kamu juga untuk tingkat kehalusan gilingannya. Selain itu juga untuk tingkat roastingannya. Ini yang bubuk balikin Tamani kayak gini. Untuk roastingannya menurut aku nggak terlalu gelap banget ya. Dan untuk gilingannya itu kurang lebih seperti gilingan yang Chemex kemarin aku bikin gitu. Jadi nggak halus dan nggak kasar, medium ukurannya. Oke. Ini aku pakai timbangan ya. Jadi biar tahu untuk timernya juga. Untuk penuangan yang pertama di sini juga sama, aku menggunakan 20 ml. Ini blooming dulu. Oke, 20 ml. Tunggu sampai dia kurang lebih 30 detik baru aku ke penuangan yang kedua. Aromanya udah kecium banget sih di sini. Terus, penuangan yang kedua di sini aku sampai 100 ml. Jadi di sini juga aku pakai aliran yang kecil ya, jadi biar alirannya juga dia nggak terlalu cepet nantinya. Itu alasan kenapa aku menuangkan sebanyak 3 kali, jadi biar alirannya nggak cepet banget gitu. Sampai 100 ml. Oke, cukup. Tunggu lagi sampai dia agak sedikit surut baru untuk penuangan yang terakhir sampai dia ke 170 ml. Nah, setelah dia udah agak surut, ini penuangan yang terakhir yaitu yang ketiga sampai dia 170. Oke, pas. Nah, ini tinggal tunggu aja, sebentar lagi dia selesai untuk penyeduhannya. Nah, kenapa aku di sini menggunakan 3 kali penuangan padahal untuk 2 kali penuangan aja cukup? Karena aku tidak mau alirannya itu terlalu besar dan aku nggak mau juga untuk suhunya nanti dia turun terlalu jauh gitu. Makanya di sini aku selalu stabilin untuk suhunya. Jadi setiap habis nuang itu kan taruh lagi, itu kurang lebih dia udah turun sekitar 2 derajatan. Jadi waktu aku taruh, aku stabilin lagi suhunya, baru nanti untuk penuangan lagi gitu. Jadi biar suhunya tuh nggak terlalu jauh gitu jatuhnya. Untuk waktunya juga nggak lama. Di sini sama juga kurang lebih 3 menitan untuk nunggunya. Dan ini udah selesai. Itu waktunya di 3 menit 12 ya. Langsung aku angkat. Nah, jadi aku goyangin dulu, jadi biar aromanya juga dia jauh lebih berasa. Menurut aku beda ya aromanya saat kamu goyangin dan cuman kamu langsung tuang ke gelas, kamu nikmatin, itu beda banget menurut aku. Coklatnya berasa banget. Lihat, oh iya, coklatnya berasa banget. Aku agak lupa soalnya kalau udah gini. Mau langsung aku cobain aja, langsung aku tuangin ya. Kelihatan dari warnanya juga dia kayak manual brew biasa, jadi aku cobain aja. Menurut aku di sini untuk flavor coklatnya itu berasa banget. Aromanya juga dia berasa banget untuk coklatnya. Terus flavor jeruk yang manis-manisan, agak asamnya dikit sebenarnya, cuman jeruk yang lebih segar kayak gitu, sama sih sebenarnya untuk flavornya ya. Dan ini juga nggak terlalu, bukan kopi yang terlalu berat gitu, karena dari roastingannya juga disesuaikan dengan cara penyeduhannya.
menurut aku sih gitu ya. Jadi hampir sama sih kayak menikmati V60 menurut aku, karena ya, jadi feel-nya tuh sama. Karena di sini aku menggunakan Hario V60, ini tuh hampir sama rasanya untuk rasanya saat kamu menggunakan metode V60 juga gitu. Kau wajib coba sih. Mungkin dengan penuangan yang berbeda, mungkin akan berbeda juga ya untuk rasanya. Tapi kalau kamu mau coba dengan yang versi aku, boleh dicoba aja. Dan sekarang aku mau lanjut ke kopi yang kedua yang mau aku cobain dengan metode yang sama, yaitu yang Aceh Gayo. Nah, untuk Aceh Gayo ini juga merupakan favorit aku yang kedua dari Coffee Drip Bag ini. Nah, sekarang untuk penyeduhan yang kedua yang Aceh Gayo, sama semua untuk packagingnya ya. Dan ini untuk cara penyeduhan aku yang kedua, karena metodenya itu sama, jadi nanti aku skip aja untuk metodenya. Sama pokoknya kayak yang tadi, pertama persis, nggak ada bedanya. Cuman aku jelasin nanti di akhir untuk flavornya dari Aceh Gayo ini ya. Nah, ini untuk Aceh Gayo aku tunjukin dulu untuk tingkat roastingnya ke kamu. Kayak gini, hampir sama kayak yang tadi, cuman ini lebih terang ya dibandingkan yang Balikin Tamani. Untuk yang Aceh Gayo ini roastingannya menurut aku agak lebih terangan dikit sih untuk warnanya. Untuk tingkat gilingannya sama aja. Oke, sekarang penuangan yang terakhir dari kopi Aceh Gayo. Ini sampai dia 170. Oke, pas 70 lebih dikit. Nah, tunggu sampai ini selesai baru langsung aku cobain. Untuk kopi yang kedua Aceh Gayo udah selesai untuk penyeduhannya. Ini aku sisihin aja di sini. Langsung aku goyangin dulu baru langsung aku cobain nanti. Aromanya wangi banget. Langsung aku tuangin aja ya. Aku tuh emang suka banget sama Aceh Gayo ini, yang coffee drip bag ini, kalau misalkan dibikin ala manual kayak gini gitu. Ya emang manual sih sebenarnya penyeduhannya. Dan menurut aku di sini yang paling berasa itu adalah karamelnya. Dan ada agak sedikit sepet-sepet mungkin dari green apple-nya ya, yang aku rasain. Untuk asamnya juga iya, untuk asamnya mungkin dari green apple-nya kalau aku rasain sih gitu. Berasa banget untuk green apple-nya dan juga karamelnya. Oke, di sini untuk penyeduhan yang ketiga, ini yang berbeda dari biasanya. Aku menggunakan yang espresso blend yang aku tambahkan dengan susu kental manis, dan menurut aku cocok kalau ditambahkan dengan susu kental manis. Kenapa yang dua ini? Menurut aku kalau di aku pribadi kurang cocok ditambahkan dengan susu kental manis, karena di aku sendiri menurut aku yang kedua ini itu lebih berasa asamnya gitu kalau meskipun ditambahkan dengan susu kental manis. Tapi kembali lagi sama selera ya, karena untuk flavornya itu kan pilihan sama kamu sendiri gitu, kamu mau pilih flavor yang seperti apa juga karena itu selera gitu kan. Oke, di sini mau langsung aku mulai untuk penuangan yang espresso blendnya. Di sini aku menggunakan 3 kali penuangan dan menggunakan air yang lebih sedikit dibandingkan kopi yang keduanya ini. Ini mau langsung aku tambahkan dengan susu kental manis. Untuk susu kental manisnya di sini aku menggunakan di 20 ml aja. Jadi aku nggak mau terlalu banyak dan nggak mau terlalu manis. Kalau kamu mau tambahin lagi lebih banyak juga nggak apa-apa. Sampai ke 20 ml. Oke. Setelah itu baru untuk kopinya aku buka. Sama ya semua untuk packagingnya. Wangi banget. Oke. Ini mau aku tunjukin ke kamu untuk roastingnya. Nah, untuk roastingannya ini dibandingkan yang kedua di depan aku, ini lebih gelap. Jadi lebih gelap, tapi untuk gilingannya dia sama ya,
hampir sama aja. Untuk gilingannya hampir sama aja, cuman roastingannya aja yang berbeda. Di sini untuk airnya sendiri aku berbeda sama yang tadi, karena di sini aku hanya menggunakan sekitar 120 ml aja, tapi tetap menggunakan 3 kali penuangan biar alirannya juga nggak terlalu gede gitu ya. Untuk bloomingnya sebanyak 20 ml dan ditunggu sampai dia kurang lebih 30 detik. Oke, udah pas, di suhunya juga masih sama. Penuangan yang pertama 20 ml. Oke. Ini kayak ngecium aroma kopi espresso yang dari mesin kopi espresso, tapi kayak dibikin seperti americano gitu ya. Jadi lebih ringan, nggak terlalu kental, tapi rasanya aromanya persis gitu menurut aku. Oke, udah 30 detik. Tambahkan penuangan yang kedua. Di sini aku sampai 80 ml, pakai aliran yang kecil aja. Jadi biar dia juga dikit perlahan turunnya. Sampai 80 ml. Cukup. Untuk espresso blend sendiri, yang untuk coffee drip bagnya, aku juga pernah nyoba juga, bukan pernah nyoba sih, emang itu adalah coffee bean favorit aku di mesin kopi espresso sebelumnya. Dan untuk flavornya juga sama persis ya, jadi ada palm sugar, kakao, sama lime acidity. Cuman lime acidity-nya menurut aku itu nggak terlalu ketara, karena mungkin roastingannya dia lebih gelap gitu. Oke, penuangan yang terakhir, yang ketiga, ini sampai 120 ml. Nah, di sini kenapa aku menggunakan air lebih sedikit dibandingkan yang diterangkan di boxnya ini. Untuk di boxnya dia sama ya, sampai dia 170 ml totalnya keseluruhan. Tapi karena aku menginginkan rasa yang lebih kental, jadi biar nggak watery banget saat ditambahkan dengan susu kental manis. Maaf, aku kadang agak lupa. Jadi di sini aku pakai rasio yang lebih kecil gitu untuk mendapatkan rasa, karena di sini nih kalau kamu lihat ini untuk acidity-nya dia rendah, body sama sweetness-nya dia sama ya. Jadi kalau kamu buat espresso menggunakan coffee bean yang espresso blend punya Tanah Merah, itu rasanya dia lebih ke flavor manis menurut aku, lebih ke kakaonya kalau di aku ya, sama si palm sugarnya juga jauh lebih berasa kalau kamu menggunakan ristretto. Kembali lagi, kalau di channel aku emang kebanyakan menggunakan ristretto karena aku lebih suka yang full flavor ya dan rendah acidity gitu. Oke, ini udah selesai. Aku taruh. Ini mau langsung aku campur aja, nggak usah perlu diaduk pakai sendok, jadi goyangin aja. Palm sugarnya berasa banget di aku. Oke, ini udah tercampur. Langsung aku tuang dan aku cobain aja. Langsung aku cobain aja ya. Ini palm sugarnya berasa banget. Manisnya bukan tipikal yang manis banget karena aku hanya menggunakan 20 ml aja dan menggunakan air sebanyak 120 ml untuk keseluruhan.
Kakaonya juga berasa, dan untuk asamnya ini lebih rendah menurut aku. Tapi kalau kamu ingin mengurangi asamnya lagi, kamu bisa menggunakan suhu yang lebih tinggi, misalkan di 93 derajat Celcius gitu ya. Ini sedang, bukan yang cair banget ataupun yang kental. Tapi kalau kamu pengen hasil yang jauh lebih kental, kamu mungkin bisa menggunakan sekitar 100 ml aja, 100 ml air gitu ya, untuk keseluruhan. Jadi hasilnya akan lebih kental. Tapi kalau pengen yang lebih cair dibanding ini, ya udah pakai 170 ml aja gitu, sesuai yang ada di boxnya. Dan kamu juga suka banget kan kalau yang espresso blend ini dibikin kopi susu kayak gini. Dan menurut aku ini tuh hampir mirip kayak Vietnam drip tanpa dripper. Jadi Vietnam drip ala-ala gitu. Tapi enak. Aku suka banget yang ini. Kalau mau ditambahkan dengan es batu juga bisa kamu tambahkan lagi ya tingkat kekentalannya. Jadi airnya jauh lebih sedikit gitu saat kamu pengen minum dengan sensasi yang dingin gitu. Oke, ini aku rutin di sini. Jadi nanti ada 2 terpilih dengan metode yang berbeda, yang paling aku suka di antara keempatnya. Di sini aku mau langsung seduh ke yang Rasuna Natural dengan metode yang sama seperti yang kopi susu. Tapi untuk caranya juga aku skip, jadi aku tunjukin untuk roastingannya aja dan juga untuk gilingannya. Nah, ini untuk roastingannya menurut aku hampir sama seperti yang nomor 2 tadi, yang ini untuk warnanya, dan untuk tingkat gilingannya hampir sama aja untuk keempat-empatnya. Ini mau langsung aku tuangin ya, jadi nanti aku tunjukin ke kamu pas penuangan yang terakhir. Untuk metodenya sama, dan untuk susu kental manisnya juga sebanyak 20 ml. Nah, sekarang adalah penuangan yang terakhir di kopi Rasuna Natural. Jadi mau langsung aku tuang aja sampai dia ke 120 ml. Pakai aliran yang kecil aja. Oke, cukup. Tunggu sampai ini selesai untuk penyeduhannya, baru mau langsung aku cobain. Dan ini di kopi Rasuna Natural ini menurut aku unik banget yang aku dapetin saat ditambahkan dengan susu kental manis. Menurut aku melencengnya cukup jauh, cuman itu yang aku rasain. Mungkin teman-teman nanti bisa coba aja. Dan aku sebutin nanti apa sih yang unik dari Rasuna Natural ini. Untuk penyeduhannya udah selesai. Aku sisihin lagi sampai dia jadi gunung. Yang jatuh enggak jatuh. Oke, mau langsung aku aduk aja. Cara ngaduknya cukup digoyangin aja. Saat baru dicium, aromanya itu udah ketara banget. Nanti aku sebutin pas aku udah nyoba. Sampai dia tercampur semua ya. Dan ini kalau kamu lihat, ini juga nggak terlalu cair karena dia ada bekasnya juga tuh. Bekasnya cukup tebal di servernya. Oke, udah tercampur. Mau langsung aku cobain aja. Cobain ya. Rasa pertama yang aku rasain di sini adalah seperti nangka mateng. Tapi jauh banget sih sebenarnya untuk flavornya sama yang di sini. Dan menurut aku unik banget dan ini enak banget dan nggak yang berat gitu. Ini tipikal yang ringan kalau di aku. Bahkan suami aku yang emang dia kurang merasakan flavor dari kopi sendiri, itu juga dia ngerasain banget kalau ini mempunyai flavor yang nangka mateng. Coba deh kamu cobain. Maaf ya. Ya kan? Tapi menurut aku di sini masih berasa yang green apple-nya juga. Green apple-nya tuh masih berasa, tapi lebih dominan ke yang kayak nangka mateng sih. Tapi enak banget gitu. Ini low acidity menurut aku, meskipun di sini untuk acidity-nya ditulis ini untuk acidity-nya lumayan ya di 4, tapi saat ditambahkan dengan susu kental manis, jadi acidity-nya tetap berasa, tapi bukan acidity yang
tebel gitu, tapi acidity yang ringan. Karena di sini aku yang rasain itu acidity-nya dari green lemon-nya. Green apple-nya. Dan kalau di lidah itu kayak ada, kalau kamu habis makan apel hijau, udah kayak ada sedikit sepet-sepetnya gitu. Nah, itu berasa juga kalau di aku gitu ya. Tapi flavornya tuh kayak aku kayak ngerasain nangka mateng banget. Oke, ini aku sisihin, dan di sini menurut aku, untuk aku sebutin flavornya dulu ya. Untuk yang kedua, yang kalau misalkan nggak ditambahkan dengan susu kental manis. Nah, ini yang espresso blend, kalau yang tidak ditambahkan dengan susu kental manis, untuk penyeduhannya sama kayak gini, itu menurut aku yang lebih dominan dari keseluruhan flavor itu ada di palm sugarnya. Kalau di aku, gitu ya. Terus kalau yang Rasuna natural, menurut aku di sini yang paling dominan itu adalah green apple-nya. Untuk peanutnya berasa juga, tapi nggak banget gitu sih. Jadi kalau nggak pakai susu kental manis, penyeduhannya sama kayak Aceh Gayo dan Bali Kita Mani ya? Iya, penyeduhannya sama kayak yang dua ini di belakang. Dan karena aku pengen rasa yang lebih kental yang tadi aku bilang, makanya aku menggunakan air yang lebih sedikit. Dan aku di sini mau memilih yang favorit aku, yang emang aku suka banget dari keempat ini. Kalau yang satunya ini kan emang aku kurang suka, jadi ini nggak aku ikut sertakan di sini. Jadi aku pilih yang keempatnya dan dua metode yang berbeda gitu ya. Bali Kintamani dan Aceh Gayo. Di sini aku lebih suka yang Bali Kintamani. Seperti yang aku sebut di video-video aku sebelumnya, kenapa aku menggunakan ristretto, karena flavornya lebih manis. Dan di sini untuk Bali Kintamani sendiri, itu dia flavornya terasa lebih manis menurut aku. Jadi yang aku bilang ini untuk kamu yang memang suka yang agak ringan gitu dan flavornya manis, boleh coba Bali Kintamani. Jadi ini pilihan nomor 2 gitu ya, untuk di manualnya sendiri. Terus kalau untuk yang dicampur dengan susu kental manis, aku lebih suka yang espresso blend. Meskipun ini enak banget dan unik, tapi aku lebih suka yang espresso blend karena rasanya itu dia lebih bold menurut aku, jadi lebih kental. Padahal ini unik ya kan. Aku sering minum cendol campur nangka sih. Iya, aku sering bikin es cendol campur nangka. Jadi aku jadi keinget itu. Jadi aku rasa ini untuk flavornya sama seperti nangka yang dicampur dengan gula merah. Enggak, nangka yang dicampur dengan gula merah. Ya kan? Jadi aku ingetnya ke situ. Pertama aku nyobain ke kamu juga aku bilangnya kayak gitu kan. Jadi tetap yang espresso blend karena ini palm sugarnya berasa banget. Oke, jadi kesimpulannya buat kamu yang mungkin terlalu ribet metode aku ini, soalnya ini kan coffee drip bag, jadi kamu pengen yang lebih simple mungkin gitu ya. Itu nggak apa-apa kalau misalkan kamu mau seduh yang sesuai ada di boxnya ini. Jadi 2 kali penuangan aja. Yang pertama blooming dan yang kedua itu sampai selesai, sampai 170 ml. Tapi karena aku sendiri di sini punya untuk alat-alatnya, jadi aku pengen memaksimalkan apa yang ada gitu. Jadi aku manfaatin semua sesuai selera aku maksimalin dengan selera aku juga. Jadi nggak harus kamu ikutin. Oke, mungkin buat kamu yang pengen coba juga sama seperti aku di Tanah Merah Drip Bag Coffee, itu bisa cek linknya di bawah, dan untuk alat-alat yang lain juga bisa kamu cek juga di bawah. Untuk metodenya kembali lagi sama selera. Semoga ngebantu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.